Lanjutkan, nampaknya ada penelpon masuk Silakan, kembali. Kita silakan. angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Bapak Adi di Bogor. Iya, silakan Pak Adi, pertanyaannya Pak. Ya. Assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam Pak Adi. warahmatullahi. Sebelumnya saya minta maaf nih Kang Ustad. Pertanyaan saya agak konyol sedikit. Nggak apa-apa, konyol-konyol dikit mah. Tapi pertanyaan saya agak banyak Kang Ustad. Cepetan, kalau banyak cepetan. Ya. Pertanyaan saya pertama, apa alasannya Allah yang masuk akal Allah melarang bunuh diri? Ya, satu. Yang kedua, Sedangkan hidup tiba-tiba aja lahir, gak bisa nolak dilahirkan. ya. Terus, Yang kedua, apakah benar ruh kita ditanya dulu sama Allah? Ditanya, sanggup enggaknya kita hidup di dunia ini terus, sebelum ruh kita masuk ke dalam rahim. ya. Yang ketiga, apa jawaban Allah yang masuk logika kita supaya bisa ikhlas sholat dengan kehidupan kita yang rumit, banyak kecewa, sakit hati, walau sakit hati sama orang misalkan, walaupun raga kita punya Allah, tapi susah ikhlasnya dan berat rasanya jalani hidup ini. Kalau Kayaknya- dipikir logika, kayak gak adil. Kan hidup juga bukan kita yang minta. Iya. Ini Dan apa jawaban Allah dengan semua itu yang masuk akal dengan keadilannya. Itu saja. Yang keempat, gimana pandangan Islam tentang harga diri? Tentang harga diri seorang manusia yang disakiti hatinya, yang benar-benar paling sakit sampai-sampai tidak mau bermaafan dulu sama orang itu sampai kapanpun. Sedangkan kalau bulan puasa harus saling memaafkan. akur sama orang. Nah, gimana tentang harga diri kita, Pak Ustadz? Baik. Ya, ini Adi lagi Yang galau. kelima, gimana orang yang punya penyakit kencing, kalau sudah kencing selang beberapa menit suka netes. Gimana kalau lagi sholat air kencingnya kena sarung? Ya. Terus apakah sarungnya bisa dipakai terus menerus? Yang keenam, Banyak amat. Cukup yang saja ya keenam, Pak Adi ya. Ya, biar tanggung. keinginan kita satu lagi keinginan kita dikabulkan tergantung ikhtiar kita apa doa kita, Pak Ustaz. Baik, cukup. Iya. Satu lagi apa sih yang masuk akal supaya ikhlas dan pasrah sama Allah, tapi Ya. bukan berarti pasrah sama keadaan. Terima kasih Kang Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mantap warahmatullahi. sekali Pak Adi dari Bogor yang bertanya bertubi-tubi karena Banyak dia sudah sekali ya. persiapkan pertanyaan itu. Dan- Tapi pertanyaan orang galau ini. Iya, Oke, yang dan pertama kita rasanya mulai. mungkin Ustadz ini kaitan ya, saling berkaitan pertanyaan yang Ya, memang. silakan. Yang pertama, alasannya Allah melarang bunuh diri itu apa nih Ustadz? Oh iya. Jadi gini. Allah adalah Al-Muhyi. Allah adalah zat yang maha menghidupkan. Huwa hayyun wa muhyi. Dia maha hidup dan menghidupkan. Siapa yang dihidupkan oleh Allah? Kita. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi kehidupan ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, ketika seseorang ingin merampas hak hidupnya, dia ingin qatilun nafsi, bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ini bukan pertanyaan yang konyol, ini adalah perbuatan yang konyol. Bukan pertanyaannya Bukan ya. yang pertanyaan yang konyol, ini perbuatannya Perbuatannya. yang konyol. Betul. Jadi Pak Adi jangan salah paham, ya. Kenapa Allah katakan bunuh diri itu merupakan min akbaril kabair, hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bunuh diri itu adalah tanda kekufuran seseorang atas nikmat Allah. Anda tidak melihat berapa banyak orang ingin hidup. Anda tidak lihat berapa banyak orang memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Dipanjangkan umurnya. Kenapa Anda bunuh diri? Karena Anda putus asa. Betul sekali. Jadi yang harus diselesaikan ini bukan bunuh dirinya, putus asanya. Makanya Allah larang, jangan kau putus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Betul. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak perlu bertanya.
tentang apa yang Allah perbuatkan kepada kita, justru kita nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya agak kritik pertanyaan Anda, Pak Adi. Anda seakan-akan ingin menjadi Tuhan di atas Tuhan. Anda selalu bertanya, apa jawaban Allah seandainya kita bertanya seperti ini? Allah tidak patut kita bertanya kepadanya. Justru kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, huwa la yus'alu wa hum yus'alun. Apa yang Allah perbuat tidak akan ditanyakan. Siapa yang bisa bertanya kepada Allah nanti di yaumul qiyamah? Wa huwa ala ahkamul hakimin. Justru kalian, justru Anda Pak Adi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib menjawabnya. Jadi kita bertanya harus menggunakan adab, akhlak. Ya betul Anda bertanya dengan saya, tapi dengan kalimat yang harus kita pikirkan dulu. Mungkin harus diperbaiki pertanyaannya Harus ya, Ustaz, diperbaiki. ya? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Saya hanya bisa menjawab, Anda harus punya akhlak terhadap Tuhan. Karena lagi-lagi Anda selalu menyudutkan Tuhan. Terkesan Terkesan kesana ya? menyudutkan Tuhan. Dan ini adalah sangat salah. Nah, lantas kedua. apakah benar ketika kita mau dilahirkan ke alam dunia ini, ruh kita tuh ditanya terlebih dahulu sama Tidak Allah? ada pertanyaan terhadap ruh kecuali sebuah peristiwa yang direkam oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Ketika itu Allah berfirman di hadapan para arwah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai para arwah, apakah kalian beriman semuanya kepadaku? Semua menjawab, qalu bala syahidna. Kami beriman dan kami bersaksi engkau sebagai Tuhan kami. Jadi tidak ada ruh yang tidak beriman kepada Allah. Semua arwah manusia itu beriman kepada Allah. Maka ketika dia dilahirkan dalam keadaan jasmani yang belum berbuat apa-apa, Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi dalam keadaan suci. Karena ruh semuanya suci dan jasmaninya belum berbuat apa-apa. Kapan ruh itu jadi kotor? Kapan ruh itu jadi ahli maksiat? Ketika si ruh tidak berdaya mengikuti kemauan jasmani. Jasmani yang punya mimpi, jasmani yang punya keinginan, jasmani yang punya lapar, jasmani yang punya haus, dan jasmani yang punya syahwat. Disitulah ruh tidak berdaya. Maka Allah turunkan agama, Allah utus para nabi untuk memberikan kontrol terhadap rohani kita. Maka ustadz diundang, kiai didengarkan untuk apa? Memberikan siraman rohani. Jadi itu Bapak Adi jawabannya seperti itu. Atas tadi sempat ditanyakan. Jadi bahwa tidak ditanya oleh Allah kamu mau apa atau tidak. Tidak. Ditanya oleh Allah cuma satu. Kau ridho aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Al-Quran merekam dalam surat Al-A'raf. Kami beriman kepadamu ya Allah dan kami bersaksi. Lantas bagaimana ya Ustaz? Nyambung pertanyaan yang ketiga. Ketika kita melakukan satu ibadah, contohnya sholat, bagaimana supaya kita tuh merasakan ikhlas atas apa yang kita jalankan? Ya sekarang bagaimana kita bisa ikhlas? Lawang kita menyudutkan yang merintahkan kita sholat kok. Iya. Dari tadi pertanyaan ini kan pertanyaan yang seakan-akan menuntut kepada Allah. Ya Allah, saya tidak ingin diciptakan, kenapa engkau ciptakan saya? Ini mirip dengan paham Jabariyah. Di zaman setelah Nabi wafat, zaman para sahabat ada sekte, ada sempalan Islam namanya Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Semuanya menyalahkan Tuhan. Apa kata dia? Tuhan tidak berhak memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena apa? Yang dilakukan oleh manusia semua atas kehendak Tuhan. Jadi semuanya disalahkan kepada Tuhan. Kita tidak pantas menyalahkan ini kepada Allah. Karena kita punya nafsu. Buktinya mana? Allah perlakukan binatang sesuai porsinya. Tidak ada binatang yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena dosa-dosanya. Sekalipun itu seekor kambing mencuri rumput tetangga. Atau seekor kelinci mencuri kangkung bayamnya petani. Dia tidak dihukum. Karena kenapa? Dia tidak punya nafsu. Dia tidak punya akal pikiran. Betul. Kita kan diberikan nafsu, diberikan akal pikiran. Kita punya naluri. Apa itu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil? Itulah kenapa agama diturunkan untuk membimbing akal pikiran kita. Jadi akal harus tunduk kepada agama. Jangan agama tunduk kepada akal. Akhirnya agama diakal-akalin. Kayak ini pertanyaan semuanya karena menggunakan logika. Seakan-akan Tuhan itu adalah hakim yang di pengadilan yang bisa kita tuntut kembali. Kita bisa kick kembali. Dan meminta jawaban dari Allah ya. Jawaban. Nah, betul ini sekali. salah. Jadi Saudara Adi di Bogor, Anda harus kembali mengkaji pertanyaan Anda, bahwa saya tahu Anda sedang galau mungkin, atau Anda sedang menganalisa tauhid terlalu tinggi, cuman Anda butuh bimbingan, dan kami siap membimbing Anda. Jadi sekali lagi, wa huwa la yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Justru Anda yang akan ditanya terhadap apa yang Anda perbuat di atas muka bumi ini. Baik, lalu bagaimana Ustaz mengenai pandangan Islam terhadap orang yang merasa tersakiti dan sangat sulit sekali untuk memaafkan nih. Bagaimana Ustaz? Betul. Jadi ini bagian daripada jebakan atau dansa-dansa iblis untuk menggoda kita. Bahwa memperturutkan nafsu kita, memperturutkan dendam kita, itu memang maunya iblis. Nabi SAW digambarkan in udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi tidak pendendam loh.
kita harus contoh kepada Nabi. Kita kan ingin diridhoi oleh Allah. Maka contohlah orang-orang yang mendapat ridho dari Allah. Mana? Jangan pendendam. Sakit hati boleh 1, 2, 3 hari. Tapi ketika seseorang itu sudah minta maaf, maka memberi maaf itu wajib bagi kita. Ingat, kalau meminta maaf kepada seseorang itu susah. Karena kita harus menekan ego kita. Kita harus membuang sifat merasa harga diri kita itu rendah. Apalagi memberi maaf. Jadi kedua perkara ini adalah perbuatan yang sangat mulia dan kebalikannya adalah perbuatan yang sangat hina. Jadi lawan nafsu kita, berikan maaf kepada orang yang meminta maaf. Baik, lalu pertanyaan yang kelima nih Ustadz ya. Bagaimana mengenai orang yang mempunyai penyakit setelah misalkan maaf buang air kecil, kemudian Ya, itu dalam beberapa fikih, saat lagi itu dalam fikih disebut daimul hadas. Jadi salatnya orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu bekser lah atau diare. Jadi senantiasa keluar air seni dari kemaluannya. Bagaimana padahal dia harus sholat. Makanya sholatnya orang daimul hadas ini berbeda dengan orang yang salim. Seperti orang yang tidak punya penyakit itu berbeda. Orang yang daimul hadas disyaratkan dia berwudu kalau waktu sholat sudah masuk. Dia nggak boleh wudu di luar waktu sholat. Kalau saya, orang yang tidak punya daimul hadas, saya wudu jam 10 pagi. Asal wudu saya tidak batal, datang waktu zuhur, saya boleh sholat zuhur. Tapi untuk orang yang daimul hadas, dia hanya boleh wudu setelah waktu sholat itu masuk. Dia berwudu dan dia tidak boleh diselang antara wudu dengan sholatnya. Setelah dia wudu, setelah dia buang air seni, kemudian dia sumpal bikutnatin dengan kain atau pembalut, kemudian dia wudu, lalu dia sholat. Dan ingat bahwa wudunya orang daimul hadas itu hanya cukup untuk 1 waktu sholat saja. Tidak boleh untuk waktu sholat yang lain, melainkan dia harus mengulang kembali wudunya. Betul. Lalu bagaimana apabila di tengah-tengah sholat najisnya itu keluar? Najiskah itu? Itu tetap najis. Cuman najisnya ma'fuwan anhu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Berarti ta'ala. sarungnya masih bisa digunakan ya Ustaz? Tidak bisa. Tidak bisa. Setelah dia selesai sholat, sarung itu tidak bisa digunakan lagi. Tapi pada saat dia sholat yang itu, kemudian tidak keluar, masalah. tidak masalah. Tidak masalah. Itu najisnya ma'fu fis sholat. Tapi kharij anis sholat, keluar daripada sholat, itu sudah tidak ma'fu lagi. Artinya sarung itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Baik. Harus dicuci daripada Iya. najisnya. Kita lanjut ya Ustaz. Kita kebut ke pertanyaan ke-6 ya. Silakan. Apakah benar ijabah itu tergantung dengan ikhtiar kita? Ijabah itu tergantung haknya Allah. Tapi Allah sudah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Tapi tentu saja ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu kan tingkatan kualitas yang kita harapkan itu sesuai dengan upaya kita. Jadi itu namanya mu'allaq, takdir yang digantungkan terhadap usaha seseorang. Dalam ayat lain dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sebelum dia mau berkeinginan untuk merubahnya sendiri. Artinya al-ujrah Allah itu tergantung juga seberapa besar usaha kita. Tetapi bukan berarti setiap kita sudah berusaha, berdoa, kemudian Allah pasti akan mengijabah dengan cara kita. Tidak. Karena bagaimanapun juga Allah akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan seleranya, bukan selera manusia. Berarti bukan haknya kita ya Ustaz ya, itu haknya Allah. Itulah al-qaharnya Allah. Allah zat yang maha memaksa. Baik. Jadi jangan paksa Allah untuk mengikuti selera kita, tetapi paksalah diri kita untuk mengikuti seleranya Allah. Baik. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, la tutallib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talibi nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan kau tuntut Tuhanmu untuk mengikuti seleramu, tapi tuntutlah dirimu sendiri untuk mengikuti selera Tuhanmu. Allah Luar Subhanahu wa biasa taala. sekali. Subhanallah, 6 pertanyaan 6 langsung. pertanyaan, Iya. 1 penelpon. Baik, Iya. Ustaz nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.